Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabar semuanya? Baik, puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi seperti biasa, sebelum kita mendengarkan dan memuliakan Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kau sudah menyertai kami Tuhan dalam tidur kami, dan sudah membangunkan kami Tuhan pada hari ini dengan sehat kembali Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan agar bisa memuliakan nama-Mu dengan baik, bisa mengerti firman-Mu dengan baik Tuhan. Berkati kami juga yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan agar bisa tersampaikan dengan baik bagi adik-adik orang Abraham. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin adik-adik. Hari ini firman Tuhan diambil dari, kita buka dulu Alkitab ya. Firman Tuhan diambil dari kitab Matius 21 ayat 18 sampai 22. Dibuka Matius di Perjanjian Baru. Jangan lupa Matius 21 ayat 18 sampai 22. Udah? Matius 21 ayat 18 sampai 22. Oke? Sudah? Oke. Matius 21 ayat 18 sampai 22. Kita baca ayatnya dulu, alamatnya dulu. Judulnya baru kita baca bersama-sama. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Matius 21 ayat 18 sampai 22. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Wow, amin. Baik adik-adik, ayo, ada bingung gak sama ayat tadi? Ada yang bingung? Oke, kenapa Tuhan bisa mengutuk pohon ara itu padahal dia memang kering, padahal dia memang tidak berbuah? Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan perumpamaan. Coba dibuka di ayat selanjutnya. Kalau di Alkitab aku di sebelahnya ada judul perumpamaan tentang dua orang anak. Sebelahnya perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Atau ada juga Tuhan pernah bikin perumpamaan tentang anak yang hilang dan perumpamaan-perumpamaan lainnya. Pada pohon ara ini, pohon ara itu diumpamakan seperti kita, murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan yang malas dan tidak berbuah. Maka anak-anak yang malas tadi jadi layu atau kering. Sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah tahu tentang firman Tuhan, tentang kebaikan Tuhan bagi kita. Kita dikasih tahu tentang adanya buah-buah roh, adanya 10 firman Tuhan. Apa yang baik, apa yang salah, apa yang harus kita perbuat sebagai anak-anak Tuhan. Dan setiap kali kita berdosa, kita harus bertobat. Oke. Kalau kita tidak menjalankan semua itu, kita sama saja mati atau kering. Biasanya ya kalau kita udah tahu firman Tuhan, udah tahu kita bisa diampuni dosanya, kita bisa aja bertobatnya nanti belakangan. Kita udah berbuat dosa dulu nih, udah berbohong sama mama misalnya. Terus kita nggak langsung minta maaf, kita nggak langsung ngaku, tapi kita
ntar aja deh ngakunya, ntar aja deh minta maafnya. Perbuatan-perbuatan itu sama saja seperti pohon ara yang layu. Sama saja seperti kita yang udah tahu firman Tuhan tapi kita nggak menjalankannya. Itu yang dimaksud sama Tuhan. Lalu di ayat selanjutnya, ayat ke-20, murid-muridnya menanya, kok bisa Tuhan cuma nyuruh si pohon ara buat kering, dia langsung kering? Kok bisa sih kayak gitu? Di sini Tuhan menjelaskan, Yesus menjelaskan. Kita baca bareng-bareng ya, ayat ke-21. Ayo baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung, ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Di sini maksudnya, kalau kita menjalankan firman Tuhan dengan baik, kita berdosa, kita langsung minta ampun, dan kita menjalani hidup kita sesuai dengan firman Allah. Kita menjalankan buah roh tadi, kita menjalankan 10 firman Allah, kita menjalankan hidup kita dengan baik. Kita tahu mana yang baik, mana yang salah. Kita beriman dan kita yakin akan apapun yang kita doakan. Kita mengimani doa kita, itu semua akan terjadi. Nah, itu sesuai sama ayat ke-22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Itu di ayat ke-22. Di sini perumpamaannya sama kayak yang tadi gunung. Kalau kamu beriman, kamu yakin gunung ini kamu suruh pergi, dia pasti akan pergi karena kamu punya iman yang kuat. Itu perumpamaannya. Kalau kita beriman, sini kita diingatin sama Tuhan. Kalau kita beriman dan kita yakin akan firman Tuhan, apapun yang kita minta dalam doa, kita akan menerimanya. Tuhan akan berikannya kepada kita. Contoh gampangnya, kalau kita berdoa untuk kesehatan. Tuhan, aku mau sembuh, aku sakit. Aku percaya kalau Tuhan bisa menyembuhkan aku. Kalau kita yakin akan doa itu, kita yakin akan Tuhan yang akan menyembuhkan kita. Tuhan bisa menyembuhkan kita. Percaya aja. Dan gak cuma buat kita, termasuk buat mama, buat papa, buat kakak, adik. Sama aja kalau kita berdoa untuk keberhasilan. Misalnya kita mau berdoa supaya kita bisa lulus ujian, kita bisa dapat nilai yang bagus. Kita ujian matematika atau ujian-ujian yang susah, terus kita bingung, duh ini gimana ya, misalnya lagi soal, dapat soalnya susah. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan pasti akan membuka pikiran kita, mengingatkan kita akan apa yang kita pelajari. Dan saat itu juga kita bisa dapat nilai yang bagus. Atau dalam kegiatan-kegiatan lainnya, misalnya di sini ada yang suka lomba, ada yang lomba cheerleading kan, ada yang lomba piano. Contoh kesaksian waktu aku tanding taekwondo. Aku setiap kali mau tanding aku selalu takut. Yang paling aku takutin itu pengalaman terakhir tahun lalu waktu aku tanding di Malaysia. Ingat kan yang aku cerita, lawan aku tuh tinggi banget. Lawan aku tinggi banget. Kepala aku tuh sepundaknya dia. Aku tahu dapat lawan dia tuh aku langsung nangis. Aku nangis karena aku takut. Situ aku berdoa sama Tuhan. Selama di sana sebelum tanding aku berdoa sama Tuhan. Aku minta tolong Tuhan supaya Tuhan bisa membantu aku, menguatkan aku. Aku nggak minta supaya menang, tapi aku minta supaya aku bisa terus bertahan selama aku bertanding. Jadi kalau di taekwondo tanding itu sampai 3 menit. Di situ aku minta tolong Tuhan supaya aku bisa terus bertahan aja sampai 3 menit melawan lawan aku ini. Puji Tuhan, aku bersyukur aku bertahan sampai akhir. Bahkan waktu pertengahan tanding itu pelatih aku, coach aku tuh nanya, mau lanjut gak? Lanjut. Terus itu udah babak belur, kepala aku udah baret segala macam. Tapi aku kuat. Tuhan membuat aku kuat. Aku bersyukur. Setiap kali aku tanding itu aku selalu bersyukur. Sama ada juga ayat yang menguatkan aku, Filipi 4 ayat 13. Boleh dibuka bareng-bareng juga.
Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat ini selalu aku ingat setiap aku tanding, dan setiap aku tanding aku selalu minta tolong sama Tuhan supaya Tuhan bantu aku. Ini berlaku buat segala hal, nggak cuma pas waktu tanding doang, nggak cuma waktu aku lomba, tapi dalam seluruh kehidupan. Kalau kita yakin, kalau kita percaya sama Tuhan, dan kita percaya kalau Tuhan bisa membantu kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan pasti akan menyertai kita. Dijawab kok sama ayat ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada aku. Jadi jangan khawatir akan apapun yang kita hadapi saat ini. Nah, itu berhubungan juga sama tema yang kita bahas hari ini. Hari ini tuh tema minggu ini adalah keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Jadi keselamatan yang Tuhan berikan itu sudah dekat. Kita bisa yakin kalau kita diselamatkan, kita akan nantinya masuk ke surga kalau kita percaya sama Tuhan. Selama kita percaya, selama kita yakin Tuhan akan menyertai kita, Tuhan telah menghapus dosa-dosa kita telah diselamatkan. Itu firman Tuhan pada hari ini. Jadi ayat hafalan pada minggu ini, ayat hafalannya itu paling kit, tenang aja. Ayat hafalannya dari Matius 21 ayat 22. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Wow, puji Tuhan. Aktivitas pada hari ini adalah membuat video tentang kesaksian hidup kalian, tentang kesaksian di mana Tuhan membantu kalian. Gampang aja, nggak usah ribet-ribet. Misalnya kesaksian aku dulu suka terlambat. Jadi dulu aku kalau sekolah aku selalu bangun terlambat sampai dimarahin guru. Sampai suatu saat aku minta sama Tuhan, tolong bangunin aku dong supaya aku nggak terlambat lagi. Tuhan langsung bangunin aku. Jadi selama ini aku biasanya bangun dulu tuh jam 6. Aku ke sekolah harusnya masuk jam 6.30, tapi aku bangunnya jam 6. Pasti terlambat dong. Besokannya Tuhan ngebangunin aku jam 4:30. Padahal alarm aku tuh jam 5. Situ Tuhan udah bangunin aku. Aku ngerasa langsung bangun, dan kan kalau tidur, kalau baru bangun ngantuk ya. Aduh, ntar aja deh, 5 menit lagi. Tapi Tuhan langsung bangunin aku, jadi kayak aku langsung semangat gitu. Itu salah satu kesaksian. Nah, itu divideoin, kalian video. Habis itu dikirim ke grup WA. Seperti biasa. Baik adik-adik. Sekian firman Tuhan pada hari ini. Tetap percaya dan yakin pada Tuhan. Jalankan firman Tuhan dengan baik. Dan teruslah memuliakan Tuhan. Mari kita tutup ibadah ini. Kita berdoa. Seperti biasa, setelah berdoa, kita lanjutkan dengan doa Bapa kami, lalu menyanyikan Bapa terima kasih. Mari kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan memuliakan nama Bapa. Makasih Tuhan untuk penyertaan yang Kau berikan pada kami Tuhan yang tiada habisnya. Terima kasih untuk segala penyertaan dan kesehatan yang Kau berikan bagi kami. Amin. Berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, untuk keluarga kami yang sedang sakit atau mengalami kesukaran. Kau berkati Tuhan, Kau lindungi mereka, berikan penghiburan, berikan kesehatan yang cukup bagi mereka. Sebentar kami akan menjalankan kegiatan kami selanjutnya Tuhan. Berkati kami, berkati keluarga kami Tuhan, agar bisa menjalankan kegiatan kami dengan baik. Kau yang sertai setiap langkah kami Tuhan, manapun kami pergi, kemanapun kami menjalankan segala sesuatunya Tuhan, segala aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapa terima kasih
Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.